Keputusan yang bijaksana. Waktu itu para sahabat sedang dihinggapi kegemparan karena salah seorang pemuka masyarakat Madinah tertimpa musibah. Seuntai kalung emas yang harganya mahal lenyap dari tempat penyimpanannya. Mereka heran, bagaimana mungkin di Madinah yang makmur ada pencuri? Sudah jelas perbuatan itu dilakukan bukan lantaran kekurangan makan, apalagi kelaparan. Pasti tidak sekedar alasan itu. Maka penyelidikan dilakukan, bukan terhadap orang-orang yang agak kurang mampu, melainkan di lingkungan keluarga terhormat itu. Ternyata dugaan para sahabat tidak meleset. Pencurinya adalah orang dalam. Namun, ada satu hal yang membuat mereka tidak enak dan bingung hendak menjatuhkan keputusan hukuman. Pencurinya adalah seorang gadis cantik. Hal lain yang lebih membingungkan ialah gadis cantik itu berasal dari Wangsa Al-Mahjumi, golongan ningrat yang tinggi martabatnya. Yang lebih membingungkan lagi serta membuat para sahabat sangat bimbang, karena gadis itu keponakan seorang jenderal yang sedang berkuasa. Jenderal itu ialah Khalid bin Walid, panglima andalan umat Islam yang sangat dekat dengan Nabi. Akhirnya, mereka mengambil jalan yang paling bijaksana menurut mereka, yakni bersepakat hendak mendiamkan perkara itu, tanpa mengusiknya lagi dengan harapan lama-kelamaan masyarakat akan melupakannya. Berita terdengar oleh Rasulullah. Alangkah marahnya Nabi. Wajahnya merah padam. Dan dengan suara keras ia berkata, "Sungguh Allah telah menghancurkan umat sebelum kamu. Sebab apabila di antara mereka ada orang berkedudukan terhormat mencuri, kau diamkan saja. Tetapi ketika rakyat kecil yang melakukannya, dijatuhkanlah hukuman sebagaimana mestinya." Demikianlah sikap Nabi menghadapi masyarakat dan manusia pada umumnya. Tetap bertumpu pada kebijaksanaan yang waktu itu berarti keadilan. Atau tidak dalam pengertian bahwa kebijaksanaan adalah tahu sama tahu, sebagaimana sering ditafsirkan orang. Untuk itu, Nabi secara tuntas melaksanakannya, termasuk kepada dirinya sendiri dalam menghadapi rumah tangga. Pernah pada suatu ketika Nabi tidak dapat pulang tepat pada waktunya seperti hari-hari yang lain selepas menunaikan sholat Isya berjamaah di Masjid Nabawi. Sebab perusuh-perusuh Yahudi mulai melancarkan makar jahat. Dan mereka bekerjasama dengan kaum munafik. Terpaksa dinas ronda diaktifkan. Dan hari itu Nabi mendapatkan giliran meronda secara mendadak sampai jam 1 malam. Siti Aisyah lantaran suaminya tidak pernah terlambat datang, dengan perasaan agak cemas menunggu kedatangan Nabi di balik pintu. Siapa tahu sebentar lagi Nabi datang. Namun, Nabi belum muncul juga. Karena terlalu penat, Siti Aisyah pun mengantuk hebat. Maka ia mengambil tikar, lalu menggelarnya persis di belakang pintu dengan harapan seandainya Nabi datang dan tanpa disengaja ia tertidur, ia tetap akan mendengar ketukan pintu. Nabi tiba di rumah dalam keadaan yang sangat capek. Ia pun segera mengetuk-ngetuk pintu dengan pelan sambil memanggil-manggil Aisyah, Aisyah. Mungkin karena lelahnya, walaupun Aisyah hanya terhalang oleh selembar daun pintu, ia tidak mendengar ketukan pada pintu. Nabi mengulanginya 2 kali, masih tetap pelan dan lembut, takut mengagetkan istrinya. Maka ia menambahnya dengan panggilan kemesraan buat istrinya. "Ya Humairo, hai yang kemerah-merahan." Tidak bangun juga Siti Aisyah, walaupun Nabi sudah mengetuk kembali untuk yang ketiga kalinya. Lantaran ketukan dan panggilan yang ketiga ini tidak terdengar pula oleh Siti Aisyah, maka Nabi menghentikan usahanya membangunkan Siti Aisyah. Ia lalu mengumpulkan daun-daun kurma kering, menumpuknya di depan pintu. Dan Nabi tidur di atas daun-daun kurma kering di emperan rumahnya sendiri hingga pagi. Karena sifatnya yang menghargai hak orang lain, termasuk hak istri untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.